Shalom jemaat Tuhan semua. Selamat berjumpa kami di dalam rumah Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk dapat sujud masing-masing kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih kami. Kami ada sekarang untuk menyembah, melayakan setiap pujian penyembahan kami, dapat mendengar dan menyenangkan. Haleluya.
sanggup menyelamatkan setiap hidup kami. Kami yang tidak layak menerima anugerah keselamatan, tapi karena pengorbanan-Mu di kayu salib, kami dapat menerima keselamatan. Ajar kami selalu menghargai karya dari salib Tuhan. Betapa Tuhan sudah berkorban segala-galanya. Bersama dengan syukur terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang layak dipuji, Engkau Raja dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Cuma Tuhan bisa memberi diri kembali. Sebab Engkau yang kudus. Haleluya. Segala pujian penyembahan dari umat-Mu. Hari-hari ini kami datang ke rumah-Mu bersama dengan jemaat yang ada di rumah Tuhan. Bersama-sama kami membawakan syukur kami, mengucapkan syukur kami yang terbaik yang berkenan di hadirat Tuhan. Layakkan setiap pujian penyembahan kami yang dapat menyenangkan hati. Terima kasih buat nafas hidup, kesempatan Tuhan masih percayakan buat kami. Kami akan berdiri tegak sekarang bukan karena kuat dan gagah hebat kami, tapi karena kekuatan dan kasih dari Tuhan. Kami hargai segala pengorbanan Tuhan, yang sudah mengorbankan segala-galanya buat kami. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengalihkan segala hormat pujian bagi Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih. Saya percaya Tuhan,
Oleh karena firman Tuhan sampai hamba-Mu akan menguatkan setiap kami. Engkau rapi hamba-Mu dari lambat dari tempat maha tinggi. Engkau rapi hamba-Mu dari kepala sampai telapak kaki. Dan urapan yang baru, marifat hikmat dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan menguatkan, menuntun setiap kami umat menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih buat terima kasih. Bila kuasa-kuasa jahat cuma mengganggu mengancam ibadah kami, maka mengambil benih firman Tuhan hidup kami. Bersatu hati kami beritakan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Percaya Roh Kudus untuk kudus hati dan pikiran kami, bahkan ruangan ini, sehingga damai sejahtera dan sukacita kami tidak akan kehilangan. Kami terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami terima sukacita dan damai sejahtera yang melimpah dari surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah. Haleluya. Amin. Terima Tuhan sampai kembali. Tetap menjaga. Ku
Bapak semua? Mari kita bersama-sama kita berdoa hari ini, amin. Mari kita fokus diri kita, hati kita, ketika persembahkan terbaik itu. Sampai Tuhan, amin.
Kita persiapkan hati kita di waktu kita yang terbaik untuk tetap benar-benar firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat tahun 2020 yang sudah berlalu, suka duka kami lewati bersama dengan Tuhan. Begitu banyak hal yang kami lalui bersama dengan-Mu. Segala hal yang terjadi dalam hidup kami mendatangkan kebaikan, dan kami percaya rencana-Mu yang ajaib terjadi atas setiap kami. Dan kami terlalu yakin dan percaya di tahun yang baru ini Tuhan yang besar, Tuhan yang sama, Tuhan yang menyertai Abraham, Yakub, dan Ishak akan tetap menyertai setiap kami. Kami tidak akan pernah terlambat pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang hidup akan terus berjalan bersama dengan kami, menuntun setiap kami kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang, di mana kami mendapat damai sejahtera dan sukacita bersama dengan Tuhan. Karena Engkau Bapa kami yang sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk
begitu banyak pertolongan Tuhan yang kita alami. Begitu banyak kebaikan. Begitu sempurna pemeliharaan Tuhan. Begitu ajaib penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Di tahun yang ini, mari kita sama-sama minta Tuhan terus menuntun setiap hidup kami. Biarkan tangan Tuhan menggenggam setiap tangan kita. Sungguh kami tidak dapat berjalan tanpa Tuhan. Tuhan, pimpin kami. Kami yang penuh dengan keterbatasan. Kami yang penuh dengan kelemahan. Pegang tangan kami Tuhan. Pimpin jalan kami. Dan kami percaya jalan yang Kau tunjukkan dan jalan yang penuh dengan harapan. Rancangan indah yang Kau siapkan untuk setiap kami, anak-anak yang berharap hanya pada Tuhan. Cuma Tuhan saudara berdiri mari kita nyanyikan dari sudah waktu dekat masuk ke hati kami penuh dengan rasa syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari yang cerah ini, kembali oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh bersama-sama berhimpun di rumah Tuhan, bersehati memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami yakin pujian, penyembahan, dan doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat Tuhan dari satu persembahan yang berkenan, berbau harum, dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Allah. Mari Tuhan Roh Kudus bekerjalah dalam setiap pribadi kami. Ampuni segala kekurangan, kesalahan, dan dosa kami. Baharui tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya kami dilayakkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sebentar jadi saluran berkat firman Allah, biar apa yang disampaikan bukan menurut kekuatan manusia, tapi benar-benar dari Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar dan menerimanya. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Roh Kudus berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Nyatakan isi hati dan kehendak-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang bisa mengganggu, menghalangi, mengacaukan jalannya pemberitaan firman-Mu, mencuri benih-benih itu dari kehidupan kami. Kami satukan hati bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus
sudah menghancurkan pekerjaan kuasa kegelapan. Tutup bungkus selimuti ruang ini, hati dan pikiran kami semua dengan kuasa darah yang kudus, supaya dengan penuh kebebasan dan sukacita kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami segera menyambutnya. Amin. Silakan duduk. Di Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak menaikkan satu pujian lagi. Sementara kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan, seperti wanita mengurap bimbo. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-14. Suratan Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama satu ayat ini. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Sudah dapat, Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama. Ibrani 3 ayat 14, 2, 3. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Saya akan bacakan ulang. Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Ibrani pasal 3 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan.
Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Sebagai tema pemberitaan firman Tuhan, saya mengambil dari bagian ayat ini tentunya, yaitu teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, ayat ini dikatakan, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Artinya ya hampir sama, saudara-saudara. Ya. Jadi jika kita berpegang dari semula keyakinan iman dengan tabah, steadfast itu artinya tabah, ya, ulet, setia, ya, sampai akhirnya. Kata kunci daripada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kata teguh, ya, dari kata Greka debaios. Itu memang artinya pertama adalah firm. Firm itu memang teguh, tetap, ya. Itu juga hold, force, tahan, kuat. Yang ketiga adalah steadfast, kuat ini, yaitu tabah, ulet, dan setia, ya. Jadi Tuhan mau kita ini, saudara-saudara, teguh, tetap berpegang pada keyakinan iman kita, ya. Kemudian kuat, tahan, ya. Dan ulet, tabah, setia, berpegang pada keyakinan iman, ya, sampai pada akhirnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa kita mesti berpegang teguh sampai akhirnya? Saudara-saudara, ya, minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan, karena kehidupan manusia itu, ya, nggak ada yang tahu, saudara-saudara. Kejadian kemarin sore, pesawat Sriwijaya Air, ya, SJ 182, penerbangan Jakarta Pontianak, baru, ya, take off pas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Kalau tidak salah pukul 14.25 menit. 9 menit setelah itu sudah lost contact, ya, sudah nggak bisa dihubungi lagi, ya. 9 menit, ya. Saudara-saudara, bayangkan, ya, dengan penuh harapan mungkin mau ketemu keluarganya, atau mau ada sesuatu urusan yang penting mau diselesaikan. 62 penumpang termasuk kru pesawat itu terdiri dari, ya, 50 orang dewasa, saudara-saudara, ya, kalau dengan krunya mungkin, ya, 52 orang dewasa, 7 orang anak, 3 orang baby bayi. Nah, makanya kita tidak bisa, ya, berkata saya masih muda, saya masih baru, ya, mungkin belasan tahun, saya masih kuat, saya masih sehat. Apakah mereka itu orang-orang yang sakit yang berangkat? Orang yang sehat, saudara. Kalau sakit nggak bisa dia berangkat, karena sekarang ketat untuk penerbangan, ya. Bapak Ibu saudara, ya,
terkonfirmasi kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada minggu yang lalu, bahwa manusia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. 9 menit, saudara-saudara, kemudian terjadi. Apa yang terjadi sesungguhnya sedang diselidiki. Kita tentu berempati kepada keluarga yang ditinggalkan. Saya begitu dengar, saya terus ikuti beritanya. Karena saya juga punya anak rohani, saudara yang melayani di Pontianak, saudara Ali Santoso Anyon, dari remaja di Metro itu, saya bimbing dia sampai dia menjadi hamba Tuhan. Saudara, anaknya itu sering pergi Pontianak Jakarta, Pontianak, karena keluarga istrinya di Jakarta, dan anaknya yang laki itu mungkin kurang betah di sana gitu, sering begitu, sampai kenal dengan pilot-pilot pesawat yang biasa ke Pontianak. Suka dia sendiri katanya, waktu masih remaja. Sekarang mungkin sudah besar, sudah dewasa. Jadi saya terus pantau, saya lihat saudara, saya bilang istrinya juga, istri saya lihat itu. Tapi puji Tuhan, sampai semalam itu saya nggak ada. Kita doakan saudara-saudara, kita berempati kepada keluarga yang ditinggalkan, kita doakan supaya mereka diberi kekuatan, ketabahan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi kita harus teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman yang kita dapat daripada Tuhan. Saudara-saudara, kita ini sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Apa itu bagian di dalam Kristus? Kelimpahan kasih karunia dan berkat-berkat daripada Tuhan. Bukan hanya keselamatan, bukan hanya kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, begitu banyak kelimpahan kasih karunia dan berkat-berkat daripada Tuhan yang kita peroleh di dalam Kristus. Saudara-saudara, kita bisa merasakan sukacita, damai, sejahtera di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini. Itu adalah dari Kristus. Saudara-saudara, kita masih diberikan saudara-saudara, kesehatan, kekuatan menjalani kehidupan ini. Itu adalah termasuk berkat yang kita peroleh di dalam Kristus. Di luar itu tidak ada, saudara-saudara. Hanya di dalam Kristus. Itu sebabnya kita harus teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Nah, kita akan masuk dalam poin yang pertama. Kita baca di dalam Efesus 1 ayat 11. Poin yang pertama adalah di dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikan oleh Allah. Efesus 1 ayat 11. Sudah dapat saya bacakan. Aku katakan, perhatikan itu dikasih tanda petik di dalam Kristus, berarti hanya di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu
bekerja menurut keputusan kehendaknya. Puji Tuhan, saudara. Tuhan sudah memutuskan menurut keputusan kehendaknya, dikatakan, menetapkan saudara dan saya dengan nama saudara disebut, ditulis. Untuk apa? Untuk mendapat bagian yang dijanjikan di dalam Kristus. Saudara harus bersyukur Tuhan. Tidak semua orang, saudara-saudara, bisa membuka hatinya untuk menerima Kristus. Banyak orang, saudara-saudara, mengalami kendala-kendala. Mungkin itu dari garis keturunan, dari etnis, dari saudara-saudara golongan, dari saudara-saudara bagian-bagian dunia ini. Orang yang berada di hutan, suku-suku primitif, lebih sulit untuk mendengar berita Injil. Saudara-saudara, sebenarnya kita juga harus doakan mereka supaya ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang ada di pedalaman. Karena sarana-sarana telekomunikasi seringkali juga belum nyampe ke tempat-tempatnya seperti ini. Bapak Ibu Saudara, hargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, sehingga saudara bisa percaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara bisa beribadah di tengah-tengah yang sulit ini. Saudara bisa memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Hargai semua itu, karena itu adalah termasuk bagian yang dijanjikan oleh Allah kepada saudara dan saya di dalam Kristus. Coba kita kalau di luar Kristus, apakah bisa kita melakukan, menikmati hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi? Saya kadang-kadang merenungkan, kalau saya tidak dipanggil oleh Tuhan, dipilih karena saya punya garis keturunan keluarga yang di luar Kristus, saya tidak dapat menikmati semua yang Tuhan janjikan dan Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya. Kita harus bersyukur. Kolose 1 ayat 11 dan 12. Kolose pasal 1 ayat 11 dan 12, demikian bunyi firman Tuhan. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Perhatikan, ini juga bagian di dalam Kristus. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan daripada Tuhan, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara, situasi kondisi yang bagaimanapun, di dalam Kristus kita diberikan kekuatan untuk menanggungnya dengan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Nah, kita mengucap syukur. Orang di luar Kristus tidak dapat mengucap syukur manakala dia mengalami kesulitan, sakit, musibah dan lain sebagainya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia dapat mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan
untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Perhatikan, ya. Melayakkan kamu. Sebetulnya kita tidak layak, tetapi kita dilayakkan di dalam Kristus untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Di dunia kita ya bisa menikmati banyak berkat-berkat daripada Tuhan, ya. Sukacita, damai sejahtera, bisa bersyukur apapun yang terjadi, ya. Terlalu banyak saudara-saudara nanti di dalam kerajaan terang, kerajaan surga, ada banyak juga yang disediakan bagi saudara dan saya. Bukan hanya kehidupannya kita, tidak. Itu memang yang terutama, ya saudara. Tetapi ada banyak lagi yang disediakan oleh Tuhan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, saudara. Ya, itu sebabnya, nah, kita harus menghargai ya panggilan dan pilihan Allah dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Masuk dalam poin berikutnya, kita baca di dalam Ibrani pasal 3 ayat 6, ya, yaitu tetap berpegang teguh sampai kepada akhirnya. Poin yang kedua, ya, tema kita ini, karena kita sudah disediakan oleh Tuhan begitu banyak berkat-berkat di dalam Kristus, maka kita harus tetap teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Ibrani 3:6, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Perhatikan. Dan rumahnya ialah kita. Tubuh kita ini adalah rumah daripada Roh Kudus, ya. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kristus sebagai anak, ya, akan mengepalai rumahnya, dan rumahnya itu adalah kita. Artinya apa, saudara-saudara? Kristus akan tetap, ya, bertata dalam kehidupan kita, asal kita tetap berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan kita sampai akhir. Jadi saudara-saudara, kita tidak boleh ya lepas dari hal ini. Tetap berpegang teguh pada kepercayaan, pada iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sebab kalau saudara kemudian lepas daripada ini, tidak berpegang teguh, ya sama sudah dengan lepaskan Kristus. Kristus nggak bisa bertata kalau saudara nggak percaya lagi. Bagaimana, saudara-saudara? Tetaplah saudara berpegang teguh, ya, jangan mau lepaskan. Roma 15 ayat 3 sampai 4. Roma pasal 15 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Apa itu? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci.
Saudara, di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan akan ada cercaan, akan ada tantangan, rintangan, akan ada penderitaan karena nama Tuhan. Tapi kita tidak boleh, saudara-saudara, terpengaruh dengan semua. Tetap harus berpegang teguh pada iman dan pengharapan kita oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Rajinlah membaca firman Tuhan, sukalah mendengar firman Tuhan, baik seperti hari ini yang langsung diberitakan maupun saudara bisa dengar dari kaset, dari video dari mana-mana. Sukalah dengar, saudara. Saya biasanya suka dengar dari channel rohani, tetapi udah berapa lama ini nggak ada siaran. Saya suruh tanyakan secara kantornya, jawabannya itu masih dipisah. Saya menjadi seperti bagaimana, saudara? Saya akan cari. Saya sering, biasanya itu saya pagi saya dengar, cari yang lain. Saya dengar rekaman khotbah di gereja kita, karena butuh itu, supaya memberikan satu penghiburan, kekuatan, membuat kita lebih tekun, saudara-saudara, sehingga kita bisa berpegang teguh tadi. Ada satu peristiwa, bukan ilustrasi, peristiwa, true story, kejadian yang benar-benar, di sebuah selat di Inggris, saudara-saudara, yang jaraknya itu kurang lebih 35 km, seperti Selat Sunda begini, saudara-saudara. Selat ini airnya dingin sekali, arusnya kuat, kemudian banyak ubur-ubur, juga ikan hiu yang berbahaya. Kadang-kadang cuaca di situ tuh kabutnya tebal, sehingga nggak ada orang yang berani berenang di selat itu. Saudara-saudara, banyak instansi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan bidang olahraga, Kalau di sini mungkin Kementerian Olahraga, saudara-saudara, ataupun yaitu cabang olahraga renang, persatuan, kalau di Indonesia ini renang, persatuan renang Indonesia, PRSI kalau nggak salah, persatuan renang seluruh Indonesia, sudah mengadakan satu kayak sayembara. Siapa yang berani berenang di selat ini, saya lupa namanya, akan diberikan hadiah, akan diberikan penghargaan, trofi. Sudah berapa kali ada orang yang mencoba, tapi gagal. Karena tadi itu airnya tinggi, arusnya kuat, banyak ubur-ubur, ikan hiu. Kadang-kadang kabutnya tebal sehingga tidak bisa melihat ke depan, Saudara-saudara, jadi berapa kali ada orang yang mencoba itu gagal. Kalau diadakan lomba nggak berani yang adakan, nanti takut ada sesuatu. Karena berubur hiu itu bahaya. Jadi hanya siapa yang berani aja. Satu kali, saudara, ada seorang pemuda yang cukup
punya nyali. berani. Dia katakan ya, sampaikan kepada ya persatuan renang di sana itu ya, saya akan mencoba untuk berenang di selat itu dan tentukan harinya, jamnya ya. Kemudian dari pengurus olahraga renang di sana ya berkata kepada orang, baik, kamu berani ya, kamu cukup persiapan ya, tapi tetap untuk safety ya, untuk keselamatanmu kami akan mengawal dengan perahu kecil. Kalau ada apa-apa diserang hiu, nah bagaimana? Ya kamu harus juga diselamatkan kan. Jadi kamu renang dibuntuti dengan perahu kecil. Baik ya, dia setuju dan hari yang ditetapkan kemudian ya dia mulai nyemplung di selat itu. Wih, dingin saudara-saudara. Dia rasakan ya, dingin yang sangat nusuk. Tapi dia kemudian mulai berenang. Terus berenang. Memang dia sudah berlatih saudara-saudara. Ya. Tapi kan latihan di tempat lain. Ya. Saudara, ternyata pemuda ini memang sudah benar-benar ya, mempersiapkan diri. Kuat. 35 km jalan. Cukup jauh. Sudah ditempuh 10 km pertama, 20 km kedua, ya, 30 km ya. Tapi dia nggak tahu, saudara. Yang tahu ini yang ada di dalam perahu itu. Dan memang nggak boleh ngasih tahu, saudara-saudara. Akhirnya saudara-saudara, dia sudah melewati etapa ketiga, ya, 30 km. Sebetulnya tinggal 5 km ya, saudara-saudara. Tinggal sedikit lagi, ya. Saudara-saudara, datanglah yang memang sangat ya ditakutkan oleh perenang di tempat itu, adalah kabut tebal yang menyelimuti selat itu, ya, menyelimuti ya, seluruh area selat itu penuh dengan kabut tebal, sehingga orang ini sudah nggak bisa melihat lagi, saudara-saudara. Ya. Tapi dia dikasih semangat oleh orang yang ada di dalam perahu. Terus, maju terus, ya, terus, ya, pokoknya maju aja. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Akhirnya, ya, orang ini, ya, berpikir, ya, ini rupanya masih jauh, sedangkan kabutnya semakin pekat. Kemudian dia rasa ya airnya semakin dingin. Saudara-saudara, sehingga akhirnya down mentalnya. Akhirnya dia menyerah. Dia angkat tangannya. Artinya dia sudah tidak sanggup untuk melanjutkan ya, renang sampai ke batas air. Petugas yang ada di dalam perahu segera menghampiri dan mengangkat dia bawa ke perahu. Saudara-saudara, sudah sampai di perahu. Petugas itu kemudian menyalakan ada lampu ya, senter perawatan yang bisa menembus kabut itu, dan dia kemudian disenterkan itu. Pemuda itu ya disuruh melihat ke depan. Apa yang dilihat di depan? Ternyata
ya, garis pantai itu sudah terlihat, sudah sangat dekat, ya. Jaraknya hanya 45 meter. Saudara, 45 meter. Gereja ini ada 30 lebih. Dari tahun 45 meter, sudah ada. 35 kilometer dia tempuh sudah hampir selesai, tinggal 45 meter. Menyerah karena dia berpikir, waduh, kabutnya begitu tebal, semakin tebal nggak bisa ngeliat. Dia pikir masih jauh, airnya tambah dingin, kemudian dia dihantui, jangan-jangan nanti ada hiu, ada ubur-ubur yang menyerang saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, langsung setelah dia melihat ada garis pantai yang sudah dekat sekali itu di depan matanya, langsung dia jatuh, lemas, menyesal, menangis. Kenapa saya berhenti? Ya, padahal sudah sangat dekat sekali. Bapak Ibu saudara sekalian, ini satu ya pelajaran bagi kita. Ya. Kita tidak tahu garis akhir perjalanan hidup kita itu di mana, nggak tahu kita. Ini sudah jelaskan di awal. Ya. 9 menit lepas landas, saudara-saudara sudah kehilangan total. Ya, kalau menurut kesaksian daripada nelayan di Pulau Seribu itu, ya di Pulau Laki ya namanya, memang dia ada pesawat yang jatuh mendadak. Saudara-saudara, ya, saudara-saudara, garis akhir, ya, memang kita tidak bisa tahu. Itu sebabnya kita harus tetap berenang. Artinya kita harus tetap teguh berpegang kepada janji daripada Tuhan. Ya, kita terus minta kekuatan untuk menjalani hidup ini, apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita alami, betapa berat pun tekanan yang kita rasakan dalam hidup ini, tetaplah berenang, tetaplah berjalan, tetaplah ya saudara-saudara berpegang teguh kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangan menyerah, saudara-saudara. Ya, kalau saya terus ya berprinsip seperti apapun yang terjadi ini sudah pasti akan lewat. Tuhan pasti beri kekuatan, saudara-saudara, karena ya Tuhan memang tidak pernah mengingkari janjinya, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, ya asal kita berpegang teguh ya, kepada keyakinan iman kita, dan pasti Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Poin yang terakhir kita baca di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2 dan 3. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2 dan 3. Sudah dapat? Saya bacakan 1 Tesalonika 3, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Perhatikan, untuk menguatkan hatimu
dan menasihatkan kamu tentang imanmu. 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Poin yang ketiga, jangan goyang iman kita. Saudara-saudara, jemaat yang ada di Tesalonika mengalami banyak ujian iman, banyak penderitaan karena nama Tuhan. Paulus sebagai bapak rohani yang mengutus Timotius ke sana untuk menguatkan iman mereka, ya, supaya jangan ada orang yang goyang imannya dan kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudara, kalau kita menderita karena kesalahan kita, memang kita harus bertobat, ya. Tapi kalau kita menderita karena nama Tuhan, nggak salah kita disalah-salahin, ya saudara-saudara, ya, kita digosipin, difitnahin, kita dibuat ini itu, biar, karena kita memang ditentukan untuk itu, untuk menderita karena Kristus. Dalam Filipi 1 ayat 29. Karena kepada kamu, ya, coba ditayangkan, ya, ayat ini saya Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan, perhatikan, juga untuk menderita untuk Dia. Saudara dipanggil memang bukan untuk percaya saja, tetapi juga untuk menderita karena Kristus. Kenapa? Karena menderita karena Kristus itu ada pahalanya. Tadi yang dijanjikan tadi, yang disediakan di kerajaan terang tadi, saudara-saudara, ya, jangan takut kita menderita karena Kristus. Jangan takut kita dicerca karena nama Tuhan. Jangan takut kita, saudara-saudara, ya, dikucilkan karena kita percaya kepada Tuhan. Jangan takut. Tuhan sudah mengutus Roh Kudus untuk menjadi Parakletos, penolong sekaligus penghibur bagi kita. Allah Paulus mengutus Timotius kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Bapa sudah mengutus Roh Kudus, Rohnya sendiri sebetulnya, untuk memberikan kita pertolongan, kekuatan, penghiburan, ya, sehingga saudara tidak goyah. Satu ayat yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Saya bacakan ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah teguh kan ada kaitan dengan poin yang kedua tadi, ya, berpegang teguh kepada keyakinan iman, ya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudara, kita tidak boleh goyah apapun, ya, yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap berdiri teguh dengan keyakinan iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, saudara-saudara, artinya apa yang
kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun itu, saudara-saudara, sekecil apapun yang saudara lakukan, itu sangat berharga di hadapan pemandangan Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada barang yang kecil, tidak ada yang besar. Yang besar sekalipun menurut ukuran manusia itu kecil di hadapan Tuhan. Tapi yang kecil di hadapan manusia, tapi kalau kita lakukan dengan tulus, ya, itu besar di hadapan Tuhan. Jadi nilainya itu besar. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya jangan jemu-jemu saudara ya melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Karena di dalam persekutuan yang jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, kita bekerja setiap hari biar cari uang. Uang itu hanya kita pakai selama kita masih hidup. Ya, nanti udah nggak berguna lagi. Ada di Sulawesi Selatan ada orang yang beruang di bawah tempat tidur, di bawah kasur, ya kan? Pikirnya untuk memperbaiki rumahnya, ya. Nabung lah ditaruh. Kami terkumpul 15 juta. Begitu dibuka, udah dimakan mereka. Ya saudara-saudara, langsung lemes dia, nangis dia, saudara-saudara. Ya. Tetapi apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan tidak sia-sia. Itu diperhitungkan, saudara, oleh Tuhan. Itu yang disediakan, ya. Salah satunya oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Ya. Mari pada pagi hari ini, saudara, ya, kita harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini lebih kompleks, ya, lebih ruwet, ya, lebih penuh dengan masalah-masalah. Ya. Mari kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita tetap berpegang teguh pada keyakinan iman kita, ya, bahwa ada bagian yang disediakan oleh Allah di dalam Kristus bagi saudara dan saya, dan itu harus kita capai sampai kita mencapai garis akhir. Jangan goyah, ya, jangan bimbang, jangan ragu, saudara-saudara, ya. Tidak ada sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan datang dalam hidup saudara yang melampaui kekuatan kita. Tidak ada. Tapi yang ada adalah Tuhan memberikan satu peluang, kesempatan bagi kita untuk kita meraih apa yang Tuhan sudah janjikan dan sediakan di dalam kerajaan terang tadi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian tadi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Menangis di bawah
sudah menyediakan kehidupan yang kekal, keselamatan. Dia sudah memberikan kepada saudara janji-janji yang begitu luar biasa yang dapat saudara terima di dalam Kristus Yesus. Asal saudara mau tetap teguh berpegang kepada keyakinan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, jangan itu menghalang-halangi kita untuk dapat menerima kelimpahan kasih karunia dan berkat Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak akan dapat menghalang-halangi Tuhan melimpahkan kasih karunia dan berkat-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Satu-satunya yang menjadi penghalang saudara dan saya tidak dapat menikmati kelimpahan kasih karunia dan berkat yang sudah dijanjikan di dalam Kristus itu adalah kita tidak berpegang teguh kepada keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Seringkali kita bimbang, seringkali kita meragukan janji-janji daripada Tuhan. Seringkali saudara dan saya tidak meyakini apa yang Tuhan sudah katakan. Seringkali keyakinan iman kita sudah mulai goyah dalam pengaruh badai gelombang kehidupan. Pada saat Simon Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia berkata, "Guru, Engkau itu yang berjalan di atas air, suruhlah aku juga berjalan di atas air." Tuhan berkata kepada Petrus, "Baik, lalu mari berjalan di atas air kepada." Petrus dengan keyakinan imannya kemudian tinggalkan perahu yang terombang-ambing gelombang itu dan dia berjalan di atas air. Inilah keyakinan iman yang dapat menembus batas-batas natural, hukum Allah. Tetapi pada saat Petrus merasakan tiupan angin, pada saat Petrus merasakan gerakan daripada gelombang laut, maka Petrus mulai bimbang dan dia kemudian merasakan kakinya mulai turun ke dalam air, hampir tenggelam bahkan. Untuk gurunya yang sangat baik dan nasihat segera datang dan mengangkat Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan badai gelombang hidup ini menenggelamkan iman kita. Jangan biarkan apa yang terjadi hari-hari ini membuat saudara goyang, tidak dapat meyakini kuasa daripada Tuhan. Mintalah kekuatan kepada Tuhan Roh Kudus untuk kita dapat berjalan karena badai dan gelombang kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Oh
haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang sudah kami dengar dan terima bersama pada pagi hari ini. Kamu berhenti berbicara. Di Tuhan Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Supaya kami dikuatkan, diteguhkan dengan kuasa firman Tuhan. Biar kami tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Dan kami tetap dapat meyakini akan janji-janji daripada Tuhan. Dan kami tidak digoyahkan oleh angin badai gelombang hidup ini Tuhan. Tapi kami dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menembus badai dan gelombang kehidupan ini dengan kemenangan yang hilang gemilang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam mereka bisa beli firman-Mu dalam tanah hati kami yang baik, sehingga benih-benih itu dapat tumbuh dan akhirnya menjadi besar, menghasilkan buah-buah, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita lakukan syukur mulai. Sudah banyak muji menyembah, menaikkan doa dan dengar firman Tuhan. Kami yakin Tuhan Roh Kudus sudah bekerja dalam setiap pribadi kami. Bapa berkati semua saudara yang sudah hadir maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Nah, berkat yang berkelimpahan, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Tuhan juga memberkati rumah tangga keluarga mereka. Berikan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan. Berkati usaha mata pencarian, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Luar masuk dimanapun saudara-saudara kami ini berada, senantiasa dalam pimpinan, lindungan, dan berkat Tuhan. Sehingga mereka dapat bertambah-tambah, bertumbuh dalam kehidupan rohani yang menjadi dewasa di dalam Tuhan. Entah mereka kembali pulang ke rumahnya masing-masing, dan pimpin sertai lindungi dalam perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya, gangguan kuasa kegelapan dan orang-orang jahat. Tutup bungkus selimuti dengan kuat kuasa-Mu, supaya mereka semua boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga mereka masing-masing dalam keadaan damai dan sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami perwaskan semua doa-doa kami ini. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
terimalah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita dalam persekutuan kita dengan Tuhan Roh Kudus ada beserta kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.